Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansurihi wa ali baitihi wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'ihim lahum ihsanin ila yaumil din summa ila musannif hadzal kitab Syekh Zakaria An-Nawawi wa usul furu'ihi annallaha takhashawun birmafi wa sakunil jannah wa yu'idu barakatihim wa karamatihim fi dunyal akhirah wa man hadara fi hadzal majlis al-mubarak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatin nafli. Babu sholatin nafli utawi iki kubab nerangaken salat sunnah. Babu sholatin nafli utawi iki kubab nerangaken salat sunnah. Salatun nafli utawi salat sunnah iku kismani ana rong bagian. Rupane kismun sak bagian. Bagian yang pertama la yusannu kang ora den sunataken apa kisem jamaatan kelawan jamaah. Kelawan atau hale jamaah. Faminhu mongko iku termasuk bagiane kismun la yusannu jamaatan. Ar-rawatibu tawi salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib ma'al faraidi ing dalem nyertani pira-pira salat fardu. Salat sunnah nanti ada dua. Pertama, salat sunnah yang tidak disunahkan untuk dilakukan secara jamaah. Dan nanti ada salat sunnah yang disunahkan untuk dilakukan secara jamaah. Termasuk bagian dari layusanu jamaatan salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu tidak disunahkan jamaah. Kalau nanti salat sunnah rawatib dilakukan jamaah, maka nanti khilaful aula. Itu menyalahi sunnah. Ada yang mengatakan hukumnya makruh, ada yang mengatakan khilaful aula. Wahya utawi rawatib ma'al faraid iku rakaatani 2 rakaat qabla subuhi ing dalam sadurunge salat subuh. Wa rakaatani lan 2 rakaat qabla zuhri ing dalam sadurunge salat zuhur. Wa kadzalan kaya mengkene-mengkene rakaatani ba'daha ing dalam sause zuhur. Wa ba'dal maghribi lan ing dalam sause maghrib. Wa ba'dal isya'i lan ing dalam sause salat isya'. Salat rawatib yang hukumnya muakkadah ya. Ini lebih muakkad ketimbang yang lainnya. Itu ada yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Nah. Wakilalan dinucapaken apa la rotibata lil isya'i. La rotibata ora ana kesunahan rotibah iku maujud lil isya'i kedue salat isya. Wakilalan dinucapaken apa arbaun qabla zuhri 4 rakaat qabla zuhri dalam sadurunge salat zuhur. Wakilalan dinucapaken apa wa arbaun ba'daha wa arbaun lan 4 rakaat ba'daha dalam sawise salat zuhur. Wakilalan dinucapaken apa wa arbaun qabla al-asri wa arbaun lan 4 rakaat qabla al-asri dalam sadurunge salat asar. Wal jami'u utawi sekabehane salat sunnah kang den sebutaken mulai dari rakaatani sampai arbaun qabla al-asri iku sunnatun hukume sunnah kabeh. Wa innamal khilafu angin pestine utawi khilafe iku fir ratibi tetep ing dalem
salat sunnah rawatib al muakkadi kang den kuwataken, kang den kokohaken apa ratib. Ulama dalam mazhab Syafi'iyah mereka sepakat salat sunnah rawatib itu yang paling kuat itu ya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur dan sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Adapun selain itu khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur itu masuk kategori rawatib, ada yang mengatakan tidak. Tergantung pada kekuatan dalilnya. Wakilalan dinucapaken apa rakaatani, 2 rakaat khafifatani kang sederhana, kang ringkes, apa rakaatani qoblal maghribi ing dalam sadurunge salat maghrib. Menurut kalau ada kila itu semuanya qaulun dhaif ya. Qaulun dhaif qaulun dhaif yang ada di bawah derajatnya itu ada di bawahnya wajhun. Ada al-aujah, ada wajhun di bawahnya. Di bawahnya itu ada qaulun dhaif. Itu biasanya diredaksikan menggunakan kila. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Nawawi, huma utawi karone rakaatani khafifatani qoblal maghrib iku sunnatun, hukume sunnah ala sahihi miturut qaul sahih. Fa fi sahihil Bukhari mongko iku tetep ing dalem kitab Sahih Bukhari al amru utawi ana perintah bihima kelawan perintah kesunatan bihima kelawan nglakoni rakaatani khafifatani qoblal maghrib. Menurut Imam Nawawi, 2 rakaat sebelum maghrib itu hukumnya masih sunnah. Hukum asalnya sunnah. Menurut qaul sahih, karena di Sahih Bukhari ada perintah seperti itu sekalipun sehutnya ammah. Shallu qoblal maghrib. Di Bukhari itu cuma shallu qoblal maghrib. Wa ba'dal jumu'ati lan iku tetep ing dalem sakwuse salat Jumat arbaun utawi 4 rakaat. Wa qablaha lan iku tetep ing dalem sadurunge salat Jumat ma utawi rakaat qabla zuhri kang padha kaya tetep ing dalem sadurunge salat zuhur. Wallahu a'lam. Setelah Jumat disunahkan salat sunnah 4 rakaat, begitu pula sebelum salat Jumat sebagaimana kesunatan pada sebelum sholat zuhur. Nah, jadi karena kalau ini memang ada hadisnya ya, ada hadis tersendiri, bukan kias terhadap sholat zuhur, kesunatan rawatibnya. Wa minhu lan iku tetep setengah saking ismun la yusannu jama'atan. Al-witru utawi salat witir. Salat witir itu hakikatnya memang tidak ada kesunatan untuk jamaah. Tapi menurut beberapa qaul tidak masalah jamaah. Tidak ada masalah kalau dijamaahkan. Wa aqalluhu tawi luweh kidik-kidike salat witir iku rakaatun sak rakaat. Wa aktsaruhu tawi luwih akeh-akeh salat witir iku ihda asyrota ana 11 rakaat. Ini maksimal 11 rakaat menurut qaul yang kuat ya. Wakila lan dinucapaken apa salasa asyrota 13 rakaat. Ini pendapat-pendapat ini tergantung pada kekuatan dalil ya. Karena al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadullat dalil ala ibahatihi. Pada dasarnya hukum dalam ibadah itu haram. Kita itu tidak diperbolehkan untuk sholat kecuali ada perintah untuk sholat.
kecuali ada perintah untuk sholat. Makanya di dalam ibadah itu tidak bisa dibuat kreasi. Ibadah tidak bisa dibuat kreasi saenake dhewe. Tapi lain halnya dengan muamalah. Al-aslu fil muamalah al-ibahah atau at-talqu hatta yadulad dalil ala tahrimihi. Kalau muamalah itu selama belum ada dalil yang secara tegas melarangnya, lanjut aja. Sampai nanti di stop. Kalau misalnya jam 12 malam itu kok masih ada lampu merah, sementara kondisi di misalnya kalau di perempatan yang ada traffic light-nya itu, yang ada bangju itu kalau daerah Tulungagung itu ngarani bangju itu maksudnya anak lampu abang, hijau, kuning. Nah, di jam 12 malam sepi kendaraan kok masih lampu merahnya masih nyala. Nah, itu ada dua hal persepsi pengendara itu. Boleh menerobos atau tetap berhenti. Karena pada hakikatnya fungsi dari lampu itu adalah menertibkan pengendara. Sementara jam 12 malam itu gak ada pengendara yang seliweran. Biasanya kalau di tengah malam itu ya kuning misalnya, berubah kuning. Kalau tidak berubah berarti polisi ini ngantuk. Orang yang diubah setelane. Kalau sampai belum di-stop oleh polisi, ya lanjut aja. Ya lanjut aja selama masih aman pada jalur yang aman dan tidak di-stop. Nah, itu berarti boleh. Waliman lan iku tetep keduwene wong zada kang nambahi sapa man ala rakaatin ngluwihi ngatasé sak rakaat witir al-faslu utawi misah rakaat wa huwa utawi al-faslu iku afdalu luweh utama wal waslu lan kena wasol nerusaken menggabung bitasyahudin kelawan sak tasyahudan au tasyahudaini utawa rong tasyahudan fil akhirataini ing dalem akhir karone. Karena ini bergantung pada kaidah al-faslu aula atau afdalu minal wasli. Semakin banyak bentuk kegiatan ibadahnya, maka semakin banyak pula hitungan derajat pahalanya. Apa itu kalau di kaidah fikih jenenge apa? Kaidah Bukan. Ya. Ya. Maka na aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Segala sesuatu yang memang lebih banyak tindakannya atau kegiatannya umumnya itu ya derajat pahalanya ya lebih banyak. Maka wa min furu'i tilkal qaidah, wa min furu'i hadhil qaidah salatul witri. Salatul witri kalau 3 rakaat itu sunnahnya adalah fasal, dipisah. 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Sekalipun nanti dipertentangkan apa statusnya 2 rakaat ini. Padahal hakikatnya salat witir itu ganjil. Kalau 2 rakaat yang awal itu dibuat sebagai DP misalnya. Dibuat sebagai DP untuk nanti rakaat yang terakhir, 1 rakaat terakhir. Itu mungkin masih masuk dalam rangkaian salat witir. Tapi nanti yang jadi masalah, ini biasanya sing pas terawih witir.
Ada makmum yang dia hanya ikut pada 2 rakaat awal. Kemudian rakaat terakhir witir, rakaat ketiga itu dia pergi, tidak ikut pada jamaah witir. Dan dia juga tidak sholat sendiri untuk menggenapi witirnya. Maka ini nantinya menjadi problem status sholatnya ini. Status sholat yang hanya 2 rakaat, yang dia niati awal adalah witir, nyatanya tidak witir. Ya dia harusnya genepi witir 1 rakaat untuk nanti bisa menjadi witir. Tapi sekalipun misalnya tidak digenepi, sholat witir itu ya masuk kategori sholat sunnah. Dalam arti nanti akan diarahkan kepada sholat sunnah mutlak. Sekalipun itu problem ya. Sekalipun itu problem. Ini kalau dalam kajian ilmiah loh ya, kajian fikih. Al-faslu sekalipun aktsarofadlan, tapi yang paling baik itu tetap wasol. Yang paling baik itu digabung. Coba sesekali sampean sholat witir 3 rakaat gabung. Tasahudnya ada di akhir. Itu menurut Imam Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah afdol malahan. 3 rakaat. Ayo 3 rakaat. Ya menurut yang lain. Yang 3 rakaat dalam sholat witir itu digabung menjadi 1. Coba aja dicoba. Dulu kiai saya pernah mencoba setelah ngaji Bidayatul Hidayah. Sore itu ketika pasan Ramadan. Sorenya ngaji Bidayatul Hidayah pas bab sholat witir. Dan itu malamnya itu dipraktekkan semua jamaah. Sholat witirnya langsung diwasol 3 rakaat sekaligus. Nanti 1 kali salam. Lah ketentuan itu hanya ada pada 3 rakaat. Ketentuan 3 rakaat. Jumhur ulama mengatakan kalau lebih daripada 3 rakaat, 5 sampai 11, yang paling baik adalah wasol, digabung 1 kali salaman. Dan yang tidak boleh ada yang mengatakan makruh bahkan haram. 3 rakaat dibuat 1 rangkaian sholat, tetapi 2 kali tasyahud. Karena ini nanti menyerupai dengan sholat maghrib. Menyerupai dengan sholat maghrib. Yang ini ulama sepakat untuk ketidakbolehannya. Apanya? Tasyahud akhir ya. Ya semua sholat sunnah. Rawatib ada juga yang mengatakan begitu. Misalnya sampean mau melakukan sholat rawatib qabla zuhur 4 rakaat 1 kali salam, diperbolehkan, ada ulama yang membolehkan. Tasyahudnya di akhir saja. Ketika istighosa kemarin kan juga begitu, sholat hajat 4 rakaat 1 kali salam. Artinya tasyahud dalam hal ini masuk dalam kategori sholat sunnah yang lain. Tapi kalau untuk yang sholat witir itu memang ada dalilnya. Ada dalilnya untuk memisah itu. Untuk fasol itu ada dalilnya memang. Kalau dimodif 1 salam. Ya kehitungnya 1 rakaat. Walaupun terus menerus sampai Apanya?
Benda kan rangkaian sholatnya kan dia cuma satu rakaat toh. Satu rakaat kemudian salam. Satu rakaat salam. Tapi kan sampai 13 rakaat nih. Aksar. Nah, tergantung nanti yang diiktibar, yang dihitung witir itu dalam rangkaian sholat selesai atau jumlahnya. Yang dihitung witir itu ya dalam rangkaian sholatnya itu. Kalau musolli melakukan sholat ganjil satu rakaat misalnya, kemudian salam, nanti sholat lagi witir misalnya. Yang penting dia satu rakaat ya sudah sesuai dengan ketentuan witir. Kita tidak menghitung pada kalau dikalkulasi jumlahnya enggak. Kalau dikalkulasi jumlahnya enggak. Lah. Nanti mang sampai wawaktuhu ya. Wawaktuhu tapi nanti kalau perincian dalilnya itu ada di Asbah Nadzair ada itu. Tentang wamin furu'i tilkal qaidah maka na aktsara fi'lan aktsara fadlan itu ada. Wawaktuhu tawi waktune witir iku baina sholatil isya'i tetep ing dalam antarane salat isya wa tulu'il fajri lan muncule fajar. Waktu salat witir itu antara salat isya dan tulu'il fajri. Wakila lan den ucapaken apa syartul itari utawi syarate nglakoni witir birokaatin kelawan sak rakaat iku sabku naflin kudu oleh ndingini salat sunnah ba'dal isya ing dalam sakwuse salat isya. Ini menurut Qil ya. Ada Qil yang mengatakan syarat witir satu rakaat ya. Birokaatin atau selainnya lah. Yang penting salat birokaatin itu sebenarnya tidak menjadi qaid itu. Syarat sholat witir itu adalah pernah sholat sunnah dulu atau didahului oleh sholat sunnah setelah isya. Menurut Qil ini. Wayusanulan dan sunataken apa ja'luhu oleh ndadekaken witir akhir sholatil laili ing dalam akhire sholat wengi. Sholatul lail. Fa in autara mongko lamun nglakoni witir sapa man summa tahajjada nuli kere-kere tahajud sapa man lam yu'idhu mongko ora usah baleni sapa man ing witir. Wakila lan dinucapaken apa yusfi'uhu bi raqatin summa yu'idhu. Yusfi'uhu genepaken sapa man ing witir bi raqatin kelawan nambah sak rakaat summa yu'idhu nuli kere-kere baleni sapa man ing witir. Jadi ini ada dua ketentuan ya, dua hukum. Memang kesunatannya sholat witir itu menjadi penutup pada sholat malam. Tetapi apabila orang itu witir kemudian tahajud, tidak perlu mengulangi witirnya. Menurut qaul yang kuat ini, tidak perlu mengulangi witirnya. Nanti akan ada perbedaan pendapat pada maksud atau murad akhir sholatil laili itu apa? Penutup dari segala sholat sunnah atau penutup pada waktu sholatul lail. Sehingga nanti akan memunculkan Qil kalau sholat witir itu adalah penutup dari segala sholat sunnah, sholat lail. Harusnya kalau dia tahajud, sholat witirnya itu digenep nih sak rakaat neh jadi sholat sunnah. Artinya biar nanti bukan statusnya dia bukan menjadi witir. Dia sholat witir satu rakaat. Kemudian dia mau tahajudan. Ya genepi satu rakaat lagi. Sholat lagi satu rakaat. Untuk mengalihkan status witirnya itu menjadi genap. Kalau genap kan tidak dihitung witir, tidak disebut sebagai sholat witir. Ini enak-enak akal-akalannya ulama ya. Modifikasi. Tapi ini kau lemah ini. Karena untuk mengalihkan status yang awal tadi witir biar menjadi genap. Kalau sudah menjadi genap ini nanti masuk pada kategori sholat sunnah.
tidak dihitung sebagai sholat witir. Baru setelah itu sampean sholat witir lagi. Dan ini untuk yang qaul ini boleh meniati rakaat yang terakhir ini sebagai penggenap witir itu meniati tahajud. Unik ini qaulnya. Terserah sampean lah, sampean mau apa setelah witiran tahajud ya tidak masalah. Yang penting tangi, yang penting tangi sholat, orang tangi nguyuh tok ono ora. Yang penting tangi sholat. Kalau saya diajari oleh mbah saya itu untuk merutinkan, karena mbah saya itu memang orang torikotan ya. Ada ajaran kesunatan sebenarnya, kesunatan untuk setelah sholat maghrib itu untuk melakukan sholat sunnah awabin. Sholat sunnah awabin, sholat sunnah ghuflah. Ada yang lakukan? Nah, pasti ya. Sholat awabin. Sholat sunnah awabin itu kan sholat sunnah sholat sunnah ghuflah. Tapi kalau kenyataannya dia sering luput itu enggak tahu itu. Itu merasuk apa enggak sholatnya itu. Itu sholat sunnah awabin. Saya kadang lakukan, kadang juga enggak. Hitung-hitung tidak jadi wajib. Biasanya lek gampang laline, gampang lupute iku baru sholat sunnah. Pelajaran ndak apal-apal, ndak paham-paham. Ku sholat dang sholat awabin itu, ku mesti akeh ghuflah. Wa yundabulan den sunataken apa al kunutu maca doa kunut akhir witrihi ing dalam akhire witire musolli finis fitsani ing dalam separo kang kaping pindho min ramadhana saking wulan Ramadan. Wakilan den ucapaken apa kulasanati oleh den sunataken kunut ing dalam saben-saben taun. Wa huwa utawi kunut iku ka kunuti subhi. Sehat kunut iku kaya dene kunut subuh Allahumma dini dan seterusnya. Wa yaqulu lan donga sapa man qablahu ing dalam sadurunge kunut Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka ila akhirih. Doa ini tidak begitu masyhur ya. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa nakhudu'u laka wa nakhla'u wa natruku man yukafiruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusolli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfad wa narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak wa nakhafu 'adzabak al-jad inna 'adzabaka bil kafirina mulhaqun. Doa ini jarang diucapkan, ya jarang orang sing hafal. Gak kanggo kan. Kultu ngucap sapa ingsun al asahu tawi kol asah iku ba'dahu utawi kol asah macane doa iki iku ba'dahu tetep ing dalem sawise doa kunut. Setelah Allah madini selesai baru baca doa ini. Wa annal jama'ata lan temen setuhune jamaah iku tundabu den sunataken apa jamaah fil witri ing dalam salat witir. Nah, ini ada qaul ini. Qaulnya Imam Nawawi yang mengatakan jamaah itu tetap disunahkan dalam salat witir sekalipun pada hakikatnya witir itu ismun la yusanu jamaah. Akibat tarawihi yang dalam sause salat tarawih. Jamaatan kelawan jamaah wallahu a'lamu. Wa minhu lan iku tetep setengah saking qismun la yusanu jamaah ad-duha utawi salat duha. Kalau di sekolah-sekolahan itu salat duha dalam rangka tarbiyah itu. Dalam rangka untuk mendidik.
Sekalipun itu dalilnya itu bukan dalil nas, tapi dalil dalil amrun kharij itu. Tapi itu memang yang seperti itu memang perlu dipertimbangkan. Artinya memang siasat dakwah daripada guru kepada muridnya supaya kulino itu apa? Supaya terbiasa terbiasa menjalankan sholat duha. Lama kelamaan kalau dididik seperti itu kan yang aslinya terpaksa menjadi tidak terpaksa. Wa aqalluha utawi kidik-kidike salat duha iku rakaatani 2 rakaat. Wa aktsaruha utawi akeh-akeh salat duha iku sinta asyrota ana 12 apane rakaate. Wa tahiyatul masjid utawi salat sunah tahiyatul masjid. Wa tahiyatul masjid lan salat sunah tahiyatul masjid. Ai wa minhu tahiyatul masjid. Wa hiya utawi tahiyatul masjid iku rakaatani 2 rakaat. Wa tahsulu lan dadi hasil apa tahiyatul masjid bi fardhin kelawan nglakoni salat fardu au naflin utawa salat sunah akhara kang liya. La rakaatin ora cukup sak rakaat ala sahih menurut qaul sahih. Kalau masuk masjid kesunatannya adalah tahiyatul masjid. Tetapi kalau misalnya jamaah kemudian tidak menemukan waktu untuk tahiyatul masjid kemudian langsung sholat fardu, maka tahiyatul masjid ini sudah include dengan sholat fardunya. Tetapi tidak cukup dengan 1 rakaat karena tahiyatul masjid itu 2 rakaat. Nanti yang menjadi masalah itu pada batasan masjidnya. Ini nanti yang menjadi masalah. Pada batas mana bangunan itu dikatakan masjid? Kalau bangunan itu sudah jelas dikatakan masjid, maka di sana ada kesunatan tahiyatul masjid. Kalau bangunan itu di luar daripada batas wakafan masjid, maka tidak ada kesunatan tahiyatul masjid. Begitu pula i'tikaf. Saya tak tahu nih, masjid mas'ul itu sing dikatakan masjid itu yang mana? Semua mulai dari bangunan dari bawah lantai 1, 2, dan 3 sampai luar ini itu dikatakan masjid atau cuma bagian ini tok. Yang halaman itu tidak tahu itu dikatakan masjid atau tidak. Ini masjid bantuan ini. Nah, kalau masjid mas'ul itu sejarahnya bukan uang UKT tapi bantuan dari Saudi itu. Wakaf kolektif. Nah itu. Tapi kalau rata-rata itu yang dikatakan masjid itu yang bagian dalam biasanya. Luar nanti tidak masuk kategori masjid tetapi itu ruhbatul masjid namanya. Ruhbatul masjid itu serambi. Ada ruhbatul masjid, ada sahatul masjid. Kultu ngucap sapa ingsun wa kadza al janazatu. Kultu ngucap sapa ingsun Nawawi wa kadza lan iku kaya mengkene-mengkene. Tahiyat la tahsulu. Endi mang? Wa kadza lan iku kaya mengkene-mengkene tahiyat al janazatu utawi salat jenazah wa sajdatu tilawati lan sujud tilawah wa syukri lan sujud syukur. Begitu pula tahiyatul masjid itu tidak dianggap berhasil atau tidak hasil dengan adanya 1 rakaat saja. Begitu pula sama seperti itu adalah sholat jenazah. Kalau sampean datang ke masjid untuk melakukan sholat jenazah, tahiyatul masjid itu tidak include. Tidak include pahalanya itu tidak hasil dengan sampean sholat jenazah.
Begitu pula sujud tilawah dan sujud syukur. Wa tatakarraru lan dadi bulan bali, bolak-balik apa tahiyatul masjid, kesunatan tahiyatul masjid bitakarruri dukhuli kelawan bolak-bali ini mlebu masjid ala qurbin ing atase wektu parek. Fil asah dalam qol asah wallahu a'lamu. Selama sampean bolak-balik masuk masjid ya begitu pula itu ada kesunatan untuk tahiyatul masjid. Menurut Imam Nawawi. Wayat khululan manjing apa waktu rawatibi, waktune rawatib qoblal fardhi dalam sadurunge fardu. Oleh manjing bidukhuli waktil fardhi sebab manjinge waktune fardu. Wa ba'dahu lan ing dalam sakwuse fardu bi fi'lihi kelawan nglakoni fardu, sebab nglakoni fardu. Waktu salat rawatib itu kapan? Kalau qoblal fardhi itu ya ketika masuknya waktu fardu, ya di situ ada kesunatan, sudah mulai ada kesunatan sholat rawatib. Qoblal fardhi. Kalau yang ba'dal fardhi, selama musolli sudah melakukan sholat fardunya, seketika itu pula waktu rawatib ba'dal fardhi ada. Sehingga di luar daripada itu nanti hitungnya adalah qadhaan. Di luar daripada itu nanti hitungnya adalah qadhaan. Wa yakhrujulan dadi metu apa an-nawani rong werna tegese qabla fardhi wa ba'dal fardhi bi khuruji waqtil fardhi sebab metune enteke wektu fardu. Walau fatala lamun dadi pot apa ilang apa an-naflu salat sunnah al-muaqqat kang den wektoni nudiba mongko den sunataken apa qadhuhu ngondoni naflul muaqqat fil azharin dalam qol azhar. Wa qismun lan yang kedua, qismun lan suci pandoman bagian yusanu kang den sunataken apa qism jamaatan kelawan jamaah. Kala idi kaya dene salat sunnah Id, Idul Fitri wa Idul Adha. Wal kusuf lan salat sunnah kusuf wal istisqai, kusuf wal khusuf wal istisqai lan salat sunnah istisqa. Memang masyru'iyatu sunani salat dalam hal ini memang jamaah. Tetapi boleh tidak jamaah. Sama sholat sunat Id itu diperbolehkan tidak jamaah, tapi yang paling afdol jamaah. Sholat sunat Id itu kalau sampai sholat sendiri itu perlu khutbah apa enggak? Sholat Idul Fitri pas waktu pandemi dianjurkan untuk sholat sendiri. Online. Itu tetap ada khutbah apa enggak? Boten, enggak ada. Sama khutbah sapa arep? Khutbah diri sendiri. Pasal diri sendiri. Nah. Ya cukup langsung salat Id langsung. Wa huwa utawi qismun yusanu jamaah iku afdalu luweh utama mimma ketimbang saking salat layusanu kang ora den sunataken apa ma jamaatan kelawan jamaah fil afdoliyah tapi ya. Lakin al asahu tetapi utawi pendapat kang asoh iku tafdilur ratibati oleh ngunggulaken salat rawatib ala tarawih ngalahaken ing atase fadilahe tarawih. Wa anal jamaata hale temen setuhune jamaah iku utusanu den sunataken apa jamaah fit tarawih dalam tarawih. Salat sunnah yang memang disyariatkan sejak awal jamaah itu afdoliyahnya lebih kuat ketimbang dengan salat sunnah yang tidak ada masyru'iyah jamaah di awal. Tetapi menurut qol asoh tetap fadilahnya rawatib itu lebih utama, lebih kuat ketimbang salat tarawih sekalipun salat tarawih itu disunahkan untuk jamaah. Kenapa demikian? Karena salat rawatib itu dia mengiringi salat fardu. Kalau salat rawatib itu mengiringi salat fardu, sementara salat tarawih tidak. Artinya fadilah yang itu mengiringi suatu kewajiban itu lebih kuat ketimbang dengan sunnah yang berdiri sendiri.
Itu kaidah umum ya, kaidah umum. Sehingga ketika sampean dalam sekarang itu statusnya adalah sebagai thalib, sedang studi, sampean kuatkan dengan tirakatan misalnya, dengan puasa. Maka puasa dalam rangka untuk mengiringi bab fardu, yaitu thalabul ilmi, itu lebih kuat, fadilahnya lebih gede ketimbang sampean sholat sunnah biasa. Puasa sunnah biasa. Puasa sunnah biasa. Karena itu suatu kesunahan yang itu ada fardunya, mengiringi fardu itu lebih keren ketimbang yang yang cuma sholat sunnah saja. Nah, itu kaidah umum ya. Berlaku untuk semua bidang. Endi mang ilang. Wala hasra lan ora ana batasan iku maujud linafli kedue salat sunah al mutlaqi kang mutlak. Tidak ada batasan sama sekali untuk melakukan salat sunah mutlak. Fa in ahrama mongko lamono takbiratul ihram sapa man bi aksara kelawan luwih akeh min rakaatin saking sak rakaat. Falahu mongko iku tetep keduwene man at-tasyahhudu tawi tasyahud fi kulli rakaataini ing dalam saben-saben rong rakaat wa fi kulli rakaatin lan ing dalam saben-saben sak rakaat. Kultu ngucap sapa ingsun as-sahih utawi pendapat sahih iku man'uhu nyegah tasyahud fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat wallahu a'lamu. Nah, ini ya seperti tadi. Kalau untuk sholat sunnahnya adalah sholat sunat mutlak, sunnah yang mutlak, kesunatan tasyahudnya itu di 2 rakaat per 2 rakaat. Per 2 rakaat tasyahud. 2 rakaat lagi tasyahud, 2 rakaat lagi tasyahud. Tapi ada membolehkan di setiap rakaat atau fi rakaatin akhirah. Fi rakaatin akhirah itu juga ada membolehkan. Tapi menurut Imam Nawawi tidak bisa tasyahud itu khusus untuk an-naflul mutlak itu ya fi kulli rakaatain. Wa idza nawala ing dalem nalikane niat sapa man adadan ing wilangan salat sunnah mutlak falahu mongko iku tetep keduwene man an yazida utawi yen to nambahi sapa man ing adat wayang kuso lan ngurangi sapa man ing adat syarate taghyirin niyati kelawan syarat ana ngubah niat qablahuma ing dalam sadurunge ziyadah wa nuqsan. Wa ilala lamun ora ana taghirun niat fatab tulu mongko dadi batal salate. Ini khusus pada salat sunnah ya, salat sunnah mutlak, karena pada hakikatnya salat sunnah mutlak tidak ada batasan rakaat. Ketika sejak awal dia meniati usolli rakaataini lillahi ta'ala, dia langsung membatasi 2 rakaat. Nyatanya di rakaat kedua ketika qiyam itu kepengen nambah lagi, kepengen nambah lagi, itu harus seketika itu ada taghir niat. Selama sampean merubah niat untuk aku sholat 3 rakaat. Di hati itu saya sholat 3 rakaat. Nah, seketika itu sampean boleh nambah atau mengurangi. Kalau mengurangi itu kayaknya enggak ya, yang banyak itu nambah itu. Kiai saya itu unik ya di pondok itu untuk sholat raweh itu langsung sejak awal seruan sholatnya itu langsung dibatasi isrina rakaatan. Sallu sunat tarawih isrina rakaatan jama'atan rahimakumullah. Nah, seketika itu ketika ini dawuhnya Kiai saya Kiai Hasanuddin itu kalau sudah dikoyiti 20 rakaat maka kalau ada rakaat raweh yang dia tertinggal maka fadilahnya berkurang dan otomatis tidak kehitung tarawih. Itu agak ekstrim itu kata Kiai saya itu. Karena sejak awal sudah mengkoyidi seruannya itu isrina rakaatan. Sehingga makmum itu ada tuntutan ikut imam 20 rakaat penuh. Ya itu ada kerennya juga untuk membatasi makmum. Tarawih challenge.
Tapi beliau ngimaminya cepat, cepat. Jadi makmum juga seneng, semangat. Kalau kiai saya yang satunya tidak ada batasan. Yang Kiai Asmawi itu ya solu sunat tarawihi jami'atan rahimakumullah. Tidak ada batasan rakaat ini. Solu sunat tarawihi jami'atan rahimakumullah. Malah ini lebih global lagi nih. Sampean mau pisah jamaah di rakaat berapapun ya, gak ono dianggap ikut jamaah dengan kiai. Kalau solu sunat tarawihi rakaataini jami'atan rahimakumullah. Nah, secara etika loh ya, secara etika jamaah yang dianggap ketika kita sudah melakukan 2 rakaat tarawih dengan imam sudah ikut pada golongannya imam. Ma ba'dahu itu hukumnya tidak ada anjuran. Saya mau sholat ya karepmu, ndak ya karepmu. Kalau sudah imam itu membatasi pada 2 rakaat sudah cukup, maka ketika 2 rakaat itu saya melakukan, saya ikut golonganku. Nah, terserah saya mau nambah atau tidak, nambah fasilitas atau tidak, terserah kamu. Tapi Kiai Hasanuddin itu 20 rakaat. Kalau saya tidak 20 rakaat, keluar dari bis. Keren itu. Falau nawa mongko lamun niat sapa man rakaataini ing 2 rakaat faqoma nuli jumeneng sapa man ila salisatin marang rakaat kang kaping 3 sahwan krana lali fal asoh mongko utawi kaul asoh iku annahu temen setuhne man iku yaqudu lungguh sapa man lungguh tasyahud sumayaku nuli keri-keri jumeneng sapa man li ziyadati marang tambahan iku mang insyaallah menawa kersa sapa man. Apabila musolli dia niat 2 rakaat sholat, nyatanya dia berdiri pada rakaat yang ketiga, sahwan karena lupa. Maka menurut qaul asoh dia kembali duduk, dia kembali lagi duduk untuk tasyahud, kemudian dia menambah ziyadah itu. Ini menurut qaul asoh. Muqabil asoh ya tidak perlu duduk, langsung aja tambah aja. Tidak perlu di stop. Kultung ngucap sapa yang sing Nawawi, naflul laili utawi salat sunah wengi iku afdalu luweh utama wa ausatuhu utawi lan utawi tengah-tengahane lail iku afdalu luweh utama sama akhiruhu nuli keri-keri utawi nuli keri-keri akhire lail wa an yusalima lan yento salam sapa man mingkuli rakaataini saking saben-saben 2 rakaat wa yusanulan den sunataken apa tahajud wa yukrahulan den makruhaken apa qiyamul laili. Menurut Imam Nawawi ini apa qiyamul laili oleh jumeneng marang saben dinane wengi daiman ing dalam selawase. Makruh malan sampean salat malam qiyamul lail secara terus-terusan non-stop setiap hari. Menurut Imam Nawawi makruh. Wa takhsisu lailatil jumu'ati lan ngususaken marang malam Jumat bi qiyamen kelawan qiyamul lail. Wa tarku tahajudin lan ninggal tahajud i'tadahu makruh ninggal tahajud i'tadahu kang wis dadi kulino sapa man ing tahajud wallahu a'lamu. Nah, jadi menurut Imam Nawawi kalau sudah terbiasa tahajudan kok itu ditinggal dan meninggalkannya itu tanpa ada rasa getun misalnya, nah, itu hukumnya makruh. Mengkhususkan malam Jumat juga makruh dengan qiyamul lail karena tidak boleh, tidak ada dalilnya. Kitabus sholatil jamaati wallahu a'lam bishawab.